Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan pejuang emansipasi perempuan. Ini cerita Kartini dari kecil, remaja, hingga menikah sampai meninggal. Jadi pada suatu hari di Jepara tanggal 21 April tahun 1879, ada seorang istri yang telah melahirkan bayi perempuan yang mungil dan cantik. Dan keluarganya pun memberi namanya Kartini, atau lebih tepatnya Raden Ajeng Kartini. Setelah beberapa hari, keluarga Sosroningrat mengadakan upacara pemberian nama. Mereka menyelenggarakan kenduri bubur merah dan bubur putih sesuai adat istiadat serta tradisi Jawa dalam setiap kelahiran bayi yang baru diberi nama. Tidak lupa keluarga Sosroningrat juga mengundang masyarakat yang tinggal di lingkungan Keastien Wedenan untuk menyambut Kartini. Hari demi hari ke hari, Kartini kecil tumbuh dengan baik. Sebagai seorang putri yang hidup dalam lingkungan keluarga Ningrat, tentu saja segala kebutuhannya terpenuhi dan diasuh dengan perhatian penuh keluarganya. Ayo makan dulu. Makanan favorit Kartini kecil ialah nasi tim dicampur pisang yang dihaluskan. Makanan itu disajikan dalam mangkuk yang terbuat dari batok tempurung kelapa. Dok, ayo mandi supaya kamu menjadi cantik dan harum. Ya Mbak Lawia. Kartini kecil sangat gesit dan lincah dan mudah bergaul. Sampai Gusti, anak-anak perempuan, ayo, kok main lari-lari dan lompat-lompat, nanti jatuh loh. Karena itu Kartini dinamakan kuda sore atau kuda liar. Suatu sore, Trinil anakku, apa kamu tidak capek? Tidak, Romo. Namanya juga Trinil. Makanya dia tidak bisa diam. Trinil, apa itu artinya? Trinil itu artinya burung lincah dan cerewet. Lebih baik jangan dipanggil Trinil. Menurutku julukan itu terdengar tidak sopan. Begitulah hari-hari Kartini kecil. Sangat suka melompat, bermain, dan lari-lari. Kartini kecil juga sangat dekat dengan Romo. Hal yang paling sering Kartini lakukan setelah bermain dari luar, yaitu masuk ke rumah ialah menatangi Romonya dan bertanya, Romo, jika sudah besar nanti, jadi apakah aku kelak? Tetapi Sosroningrat tak pernah menjawab dan hanya mencolek pipi Kartini sambil tertawa. Jadi Raden Ayu tentunya. Tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat aktif, kadang sedikit jahil, sehingga Kartini terlihat lebih luwes dari putri bangsawan yang cenderung rendah hati. Sosroningrat menjadi bupati Jepara hingga Kartini pindah ke rumah dinas bupati Kabupaten Jepara. Beberapa tahun kemudian, Ningrat berkeinginan untuk memajukan pendidikan masyarakat. Ia berpikir untuk memulainya terlebih dahulu dari keluarganya sendiri. Sepertinya aku akan memasukkan anakku Kartini ke sekolah. Kartini bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus kehilangan kepribadiannya dan adat istiadat. Dalam hal ini, Sosroningrat telah melanggar aturan adat. Kartini kecil pun bersekolah di Els Europees Language School, dan itu sekolah belajar bahasa Belanda. Sebagai besar siswa di sekolah merupakan anak Belanda campuran Belanda Indonesia, sedikit sekali anak pribumi yang bersekolah apalagi perempuan. Kartini tumbuh menjadi anak yang sangat pintar dan pandai bergaul, sehingga membuatnya jadi sangat menonjol di sekolah. Di sekolah, Kartini merasakan adanya perlakuan diskriminasi antara anak guru dan pribumi yang dilakukan oleh gurunya. Kamu berbaris di sebelah kiri, kamu berbaris sebelah tengah, kamu berbaris sebelah kanan. Begitulah murid-murid dikelompokkan berdasarkan warna kulit dan kedudukan sosial orang tuanya. Guru ini sangat tidak adil karena anak pribumi akan selalu diberikan nilai C saja. Sejarah perjuangan Kartini semasa hidupnya. Ceritanya ini sudah besar. Pada tahun 1892, dia sudah berumur 12 tahun dan dilarang untuk melanjutkan studinya. Ayahnya pun bilang kalau sekarang dia sudah berusia 12 tahun dan sudah waktunya untuk menikah menurut adat. Kartini pun kaget. Lalu bagaimana dengan sekolahku, Romo? Dengan terpaksa, mulai besok kamu harus berhenti. Tapi Kartini sangat suka pergi ke sekolah dan belajar. Dok, kamu harus mengerti posisi ayahmu ini. Kalau
Sebagai bupati, ayah harus menghormati adat istiadat. Kalau tidak, maka akan menimbulkan prasangka yang tidak baik. Apakah kamu bisa menerimanya? Baik, Romo, dengan sedih Kartini mengatakannya. Kartini terpaksa menghargai keputusan Romonya, karena memang begitulah adat yang harus mereka jalani. Selama masa pingitan, Kartini selalu rajin membaca berbagai macam majalah, terutama majalah The Hollanders. Ia mulai menulis surat untuk sejumlah tokoh Belanda dari majalah ke majalah. Awalnya ia menyurati Mary Oving dan kontributor untuk majalah mingguan perempuan muda Belanda. Tulisan Mary Oving di majalah The Holidays ini sangat bagus. Ia berpendapat bahwa adat perjodohan dan poligami di Jawa ini mengerikan. Aku akan mencoba menulis surat, dan Kartini menulis surat untuk Mary Oving. Kartini ini seorang Jawa tulen, tetapi ia sangat berbeda dengan wanita pada umumnya. Ia sangat terbuka dan modern. Sejak itu, Kartini dan Mary Oving suka berkirim surat dan bertukar pemikiran. Tawaran Mary Oving ini disambut dengan gembira dan antusias oleh Kartini. Melalui Johanna, Kartini menuliskan iklan yang memuat permintaannya dan pesan dalam iklan yang terbit pada 15 Maret tahun 1999. Kartini menulis, Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, ingin berkenalan dengan seorang teman pena wanita. Iklan tersebut dijawab oleh Ashley Hendlara yang lebih tua atau diakrab dengan Stella, tua dari Kartini. Stella ialah seorang aktivis feminis Belanda yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Isi suratnya, panggil saja aku Kartini, ini namaku. Kami orang Jawa tidak punya nama keluarga. Kartini adalah sebagai nama keluargaku juga. Sejak itu kegiatan surat menurut di antara mereka pun dimulai. Persoalan di pendidikan perempuan hingga persoalan pribadi sekalipun. Menceritakan adat dan aturan pendidikan di sini karena Stella aku juga poligami. Tertindihnya nasib perempuan Jawa dan kebijakan politik kolonial. 7 Agustus 1900. Perkenalan Kartini dan Stella dan Mary Oving membuka pergaulannya. Politik etis serta Abenon dan istrinya Rosa Manuel Abenon mandiri. Abenon adalah seorang direktur. Dari Abenon jugalah Kartini mulai sering membaca betapa hebatnya wanita-wanita Eropa ini. Aku harus berbuat sesuatu agar wanita Indonesia juga sehebat wanita Eropa. Kartini menulis surat kepada pasangan Abenon. Cerita yang disampaikan dengan gigi itu membuat Abenon terenyuh dan kemudian penyaji akan membantu Kartini dengan sepenuh hati. Surat Kartini kepada Abenon. Aku ingin kalian melanjutkan pendidikan di sekolah Belanda. Kartini. Tapi pasangan Abenon tidak menasehati Kartini agar mengubah rencananya. Langkah ini kutempuh supaya aku tetap bisa melanjutkan pendidikan sehingga aku dapat mewujudkan cita-cita. Beberapa minggu kemudian datang surat, dan itu surat dari Abenon. Dan Abenon menuliskan surat kepada Kartini, capailah cita-citamu untuk membuat sekolah para gadis pribumi yang ada di daerahmu. Nah, itu ide yang bagus. Dan Kartini pun memulai sekolahnya di halaman belakangnya. Walaupun hanya 1 murid saja, tapi Kartini tetap berusaha untuk memberitahu kepada orang tua yang lain di dekat rumah dia kalau dia membuka perguruan. Dan semakin hari kerja kerasnya pun berbuah.
dan akhirnya banyak sekali murid yang datang dan belajar bersama dia. Kartini mengajari mereka untuk membaca, menulis, menggambar, memasak, merendam, menjahit, kerajinan tangan. Kartini tidak lupa mengabarkan kepada Nyonya Abendan bahwa sekolah kami sudah mempunyai 7 murid dan permintaan baru terus mengalir. Sementara itu Kartini mendapat kabar bahwa ia dapat melanjutkan sekolah di Batavia dan dia mendapatkan beasiswa. Tapi pada 12 November tahun 1903 tiba-tiba ayahnya pun berkata, "Dek, ada seorang bupati yang ingin melamar kamu." Bupati tersebut bernama Raden Adipati Jodroningrat yang sudah menikah 3 kali. Dan Kartini pun bilang, "Tapi Romo, aku mendapatkan pendidikan sekolah di Batavia." Sebenarnya Romo dan Ibu sangat bahagia setelah mendengar kamu. Ada seorang yang ingin melamar kamu. Tapi Romo, hargai pandanganmu. Mengenai perkawinan, pikirkan saja, anakku. Dengan bingung, Kartini pun berpikir, tertekan dan merenung untuk mempertimbangkan masa depannya. Bagaimana ini? Sangat berat untuk membuat keputusan. Sekolah atau menikah, atau mengejar cita-cita, atau membahagiakan Romo. Dan Kartini pun punya ide. Dan dia memberi surat. Sang bupati menyetujui gagasan cita-citanya. "Ayah, saya sudah mengambil keputusan untuk menerima lamaran Adipati Jodroningrat. Tapi ada beberapa syarat. Syarat apa, Nek? Saya minta untuk diperbolehkan membuka sekolah dan mengajar putri-putri. Lalu untuk upacara pernikahan saya tidak mau ada prosesi jalan jongkok, menyembah kaki mempelai pria. Yang terakhir, saya akan berbicara dalam bahasa Jawa Ngoko kepada Mas Adipati Jodroningrat, menegaskan bahwa seorang istri adalah sederajat. Semua syarat diajukan oleh Kartini oleh Jodroningrat dan Jodroningrat pun menerimanya. Tetap perjuangan Kartini tidak berhenti setelah menikah. Ia tetap memperjuangkan pendidikan dan martabat di sekolah gadis. Pendidikan sekolah wanita tersebut kemudian berlanjut di Surabaya, Yogyakarta. Dan Kartini pun mulai hamil. Dan suaminya pun bilang, "Aku lihat kamu sibuk sekali. Ingat, kamu sedang mengandung." Dan makin hari demi hari, 13 September tahun 1904 pagi hari, Kartini merasakan sangat mulas pada perutnya dan semakin hari makin membesar. "Perutku sakit sekali. Mungkin sudah waktunya kamu melahirkan. Aku akan panggil dokter." "Cepat panggilkan dokter Bauman." Tetapi pada saat itu dokter Bauman tidak ada. Dan terpaksa memanggil dokter Ravestegen, seorang dokter sipil. Sekitar pukul 9:30 malam, Kartini berhasil melahirkan dengan selamat dalam kondisi sehat. Laki-laki itu dinamakan R.M. Sosial Jodroningrat. 17 September tahun 1904. Kartini pun tepat 4 hari setelah melahirkan, Kartini pun merasa sangat sakit kejang di perutnya. "Aduh, sakit sekali." "Kenapa?" Dan suaminya pun bilang, "Ada apa dengan kamu, Kartini? Perutku terasa tegang." "Baiklah, kalau gitu aku akan memanggilkan dokter." Beberapa saat kemudian, dokter Reservoir pun datang dan suaminya pun bertanya, "Bagaimana keadaan dokter?" "Ketegangan pada perutnya akibat luka setelah ia melahirkan." Dan Kartini pun diberi obat untuk meredakan sakit. Tetapi setelah minum obat itu, justru kekejangan malah makin bertambah hebat. "Aduh, sakit sekali." Dan dokter pun, suami Kartini hanya bisa menenangkan Kartini sambil memeluknya. Dokter pun berusaha mencari penyebab masih sakitnya perut Kartini. Setengah jam kemudian di kamar utama Kadipaten, Kartini pun yang tidak tahan menahan sakitnya pun perlahan-lahan menutup matanya dalam pelukan suaminya di hadapan sang dokter pada 17 September tahun 1904 di usia 25 tahun.
Kemudian ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kota Rembang. Teman-teman, Kartini termasuk pasangan Aben dan Nun, berniat untuk meneruskan perjuangan Kartini selama hidupnya, berniat untuknya maupun untuk teman-temannya. Buku ini Aben Nun kemudian membukakan semua surat itu, diberi nama Door Duisternis Touchlights, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Teman-teman, Raden Karteng Kartini merupakan wanita yang mempelopori kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan bahwanya diskriminasi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki tidak diperbolehkan mendapat pendidikan. Kartini sendiri ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sudah berkirim surat dengan teman-temannya di luar negeri. Dan disimpulkan Aben Nun dan diterbitkan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbit Terang. Oke, terima kasih.